Halo, selamat malam. Selamat malam pemirsa. Pemirsa. Lanjut ke video berikutnya ya. Jadi kemarin saya jeda dulu ya. Gimana caranya menyelesaikan pinjaman gara-gara forex. Yang pertama, pinjamannya berupa apa dulu ya. Kalau ada agunan ya terpaksa memang harus diselesaikan karena agunan ini penting ya, apalagi kalau yang dijaminkan punya orang lain ya, saya jaminkan punya mertua, punya orang tua juga. Nah, itu harus selesai ya. Jadi memang kita harus dituntut untuk menyelesaikan bagaimana caranya biar tagihan yang ada agunannya ini harus lunas. Ya. Kalau tagihannya terlalu memberatkan, ya, dikikis dulu, minta resi kecil diperpanjang ya. Diperpanjang, dibuat seminim mungkin karena kebutuhan ya. Sama tagihan ini kalau kita kegedean ini sangat berat sekali ya, sangat berat. Kita trading dikejar-kejar, di kolektor, di SMS, di telepon, ya nggak ada tenang-tenangnya. Yang ada nanti nambah setoran. Ya, selalu saya dulu begitu. Jadi saya salahnya dulu ketika nyepelekan tagihan di saat pinjam bank, ya itu ujung-ujungnya nambah tagihan lagi karena benar-benar nggak bisa tenang trading di saat tanggal bayarnya sudah dekat. Ini hilang ketenangan ketika trading dikejar tagihan ya. Terus kalau pinjamannya ke investor ya atau nggak ada jaminan, ini bisa diabaikan dulu. Ya, investor ini kalau pegang dana investor jangan pernah menjanjikan untuk mengganti ya, karena tahu resikonya bisnis ini bisa kehilangan uang. Ya, makanya kalau belum mampu jangan handle dana investor, cari-cari investor maksa karena buat nutup tagihan sebelumnya ya, ditradingkan ujung-ujungnya habis. Ini yang biasa terjadi ketika kita punya tagihan sebelumnya, terus tahu-tahu ada modal, entah ada investor, entah apalah ya. Ini bahaya kalau kita belum benar-benar siap dari skill, dari mental, dari ketenangan, dari emosional. Ini susah ya, yang ada semakin nambah masalah. Itu yang biasa terjadi ya, yang saya rasakan dulu ya, saya sampai lama. Jadi saya itu lamanya gara-gara ya menyelesaikan masalah-masalah seperti itu ya, jadi benar-benar hasil buat menyelesaikan tagihan-tagihan. Berat om ya, apalagi teman-teman yang belajar sama saya itu masalahnya rata-rata sama ya. Saya bersyukur nggak terlalu parah. Ini teman-teman ini yang belajar sama saya ini parah-parah, ngeri ya, sampai ngeri lah. Saya kalau dicurhatin ini sadis-sadis ya, kalau habis miliaran ya, rumahnya sampai dijual ya. Ini ada yang baru lagi ini yang curhat
dia sudah ngabisin dana buahnya ratusan miliar katanya ya. Cuman terakhir ini pegang dana orang berapa miliar gitu loh. Nah, ini kalau sampai habis diancam penjara ya, karena memberikan fixed income, fixed profit. Ini bahaya ya. Makanya jadi trader jangan sampai memberikan iming-iming fixed income atau ganti kalau habis ketika kondisi yang maksa ya, kondisi tidak memungkinkan pegang dana orang ya, maksa akhirnya bermasalah ya, demi dapat modal sampai ya ngerayunya manis-manis lah ya, padahal ujung-ujungnya habis. Ini ngeri ya. Untuk yang dikejar-kejar ngimpun dana ya, banyak klien, banyak investor, nah itu terus sampai dikejar-kejar, sampai diancam, diperkarakan ya, selama nggak ada perjanjian mengganti ya tantang aja, nggak usah diganti ya. Jadi karena yang penting perjanjiannya jelas gitu loh. Makanya hati-hati. Sekarang lebih ketat. Sekarang nggak ganti bisa dipenjarakan ya, dianggap penggelapan karena memang sengaja menghimpun duitnya banyak orang. Jangan sembrono, dulu sudah sering terjadi. Ya, zaman dulu ada Suhaidi, ya sekarang ya masih banyak lah ya, orang-orang yang sengaja menghimpun dana demi ya entah etikatnya baik atau memang sengaja ya, mencari modal buat kekayaan pribadi ya. Buat digelapkan ya, itu enggak sedikit yang seperti ini. Nah, jadi berusaha tenang, diselesaikan satu-satu ya. Jadi mana yang urgent dibicarakan baik-baik, nggak usah takut. Yang namanya debt collector jangan takut ya sama debt collector. Nah, saya dulu pertama juga takut sama debt collector, tapi lama-lama jadi terbiasa. Terus kalau kita bicaranya baik-baik ya akhirnya ada solusi ya. Seperti itu. Jadi bisa diselesaikan lah secara baik-baik ya, minta waktu, omongannya yang enak ya, seperti itu. Yang penting ada niat untuk membayar ya. Berapapun misalkan kita nggak mampu sebulan 3 juta misalkan, ya dibayar 500.000 tidak masalah. Yang penting kita ada tiket membayar, titip dulu ya, semampunya seberapa ya. Karena trading ini kalau nggak tenang, dikejar-kejar tagihan, ini kita sendiri yang semakin susah ya. Jadi harus bisa tenang menghadapi tagihan, terutama yang ada jaminan ya, kita selesaikan dulu. Nah, ini tips untuk menyelesaikan tagihan bank. Tapi selebihnya kan kita ya harus trading bro. Ya trading juga ya kalau masih punya modal, skillnya diasah. Ya, kalau belum ya sudah diam dulu, tidak apa-apa, tidak usah trading. Udah gini dulu, ini tipsnya. Nah, kalau yang tadi nggak ada jaminan, bisa diselesaikan pelan-pelan ya. Tenggang waktunya bisa lebih lama lagi ya. Selamat malam. Ini saya di kamar mandi jadi nggak pakai salam.